Hai guys, jadi kita lanjut di sini ya. Sebenarnya tadi pas sebelum aku mau start IDN-nya sebenarnya ada kata-kata gini, yah atau wah ya, koneksi internet kamu buruk. Jadi kayak mau kamu lanjut live atau enggak gitu pokoknya. Terus aku tetap lanjut live. Jadi maafin kalau misalkan koneksinya nanti ngelek-ngelek. Oke? Parah banget, gak dimaafin. Parah banget. Nih, kalian kemarin pengen live yang tenang, lihat Garena. Oh, terima kasih banyak Kak Riz, Jet pribadinya. Terima kasih banyak Kak. Makasih. Lihat. Damai nggak? Tidak ada Nina. Tek Nina. Wow, terima kasih banyak Kak Riz, Jet pribadinya. Kakak lagi mau ngabisin duit ya Kak? Keren betul. Respect. Aku nggak ngomong di X, aku mau live, tapi aku ngomong di VC guys. Sebentar guys. Enggak guys, aku klarifikasi, ini bukan nge-lag guys. Kalian harus percaya aku, ini bukan nge-lag. Jadi gini guys, dengerin baik-baik boleh gak? Boleh gak dengerin aku baik-baik? Jadi tiba-tiba nih di atas sini ada notif Kimi JKT48. Dia ngechat aku guys. Terus notif bubble-nya tuh lumayan banyak tuh, tapi aku nggak bisa lihat teksnya apa. Nah, karena aku pencet jadinya ininya tuh loading, kayak dia terputus gitu loh. Emang gitu, kalau live, kalau kalian keluar dari aplikasinya pasti akan terputus. Nah jadinya setelah aku udah lihat chatnya Kimi, oh ternyata nanti aja aku jawabnya. Gitu guys. Karena kalau lama-lama aku keluar aplikasinya ntar malah jadi kayak end live gitu. Seperti itu. Enggak guys, nama kontak aku bukan Kimi JKT48. Nama kontak aku itu aku simpen kontak Kimi itu namanya Kimberly. Itu nama waktu kayak pas audisi gitu, aku kan pikir kayak oh Kimberly, oke, Kimberly. Jadi aku ini Kimberly namanya. Gitu. Hah, emang itu formal guys? Aku pikir itu gak formal. Demi apa sih? Hai, ini nge-lag guys, emang nge-lag. Enggak, tuh siapa tadi yang bilang nge-lag sekarang? Enggak guys, gak nge-lag. Oke? Tuh, lihat, dibaca, gak nge-lag. Siapa tadi yang bilang nge-lag? Kok make upan bro, mau kemana? Bukan gitu seng. Jadi ceritanya aku teh abis VC. Akunya habis VC, makanya aku make up gitu. Mau saran nama buat ikan aku?
Pio. Pio. Nggak tahu deh guys, jujur. Apa sih? Kalian mau aku VC-nya bare face, katanya bare face aja atuh. Kalian mau aku VC-nya bare face. Ntar kayak gak niat dong guys, kalau misalnya aku bare face kayak muka ngantuk nih kayak, halo kak, kayak gitu. Kalian mau? Enggak kan? Terima kasih banyak kak, Mas Kuri Duar. Kalian mau aku kayak gitu? Ntar aku kayak, bentar ya kak, kumpulin nyawa dulu. Karena kalau bare face tuh bener-bener yang kayak harus bangun tidur. Jadi aku bangun tidur. Terima kasih banyak kok Denis motorsportnya, terima kasih banyak. Masih. Tapi kalau kalian sadar nih, dulu aku pas awal-awal live tuh aku lebih seringnya bare face tau guys. Jadi kalau kalian mau lihat bare face aku, banyak tahu di live lama aku lebih sering bare face daripada makeup. Karena waktu itu aku kayak ceritanya lagi mengistirahatkan muka aku yang lagi gampang jerawat gitu. Jadi kayak aku kalau makeup gampang jerawat, jadi mendingan aku tidak usah memakai makeup gitu. Nah, aku udah ke dokter sih, dan sekarang udah mendingan gitu. Maksudnya jerawat kamu yang di jidat aja udah gak ada pakai apa? Pakai ini dari dokter. Jadi aku kan waktu itu guys, sebelum aku masuk JKT itu, aku tuh mukanya bener-bener semulus itu. Aku juga jarang makeup. Aku kayak bahkan jarang banget yang pakai kayak foundation gitu. Jadinya mukanya mulus karena itu. Nah, terus kalau di JKT kan ya kita makeup gitu setiap perform dan lain-lain sebagainya gitu kan, kita makeup. Jadi aku merasa mungkin aku nggak cocok sama produknya apa gimana, jadi aku kayak mulai breakout gitu. Terus aku nyoba skincare, tambah parah guys, nggak bisa ternyata. Nah, sebelum JKT itu aku pakai yang dari dokter di Malai. Nah, karena aku kegiatan JKT-nya banyak pada saat itu, jadi kayak gak sempet guys untuk bolak-balik ke Malai. Jadinya aku harus terpaksa nyari skincare yang ada di sini dan tidak cocok. Jadinya muka aku breakout. Terus yang kemarin aku liburan ke Singapura kan, aku ada liburan ke Singapura. Nah, di situ aku gunain waktu aku untuk cari dokter gitu di situ. Akhirnya aku cari, terus udah tuh ketemu, dikasih skincare. Terus sekarang muka aku udah mendingan, jerawatnya udah kempes. Lihat deh, skin texture-nya udah kayak cuma sedikit, terus yang di sininya kayak udah gini. Gitu guys, alhamdulillah ya. Doain semoga bisa kembali lagi seperti dulu, biar kayak mukanya mulus banget lagi gitu, biar aku nanti bisa live-nya bare face, ya kan? Kalian mau lihat aku bare face kan? Doain aja ya, semoga bisa cepet pemulihan si jerawatnya. Ini aja sebenarnya udah banyak mendingan sih, cuma tinggal bekas-bekasnya gitu guys. Seperti itu. Jujur aja guys, skincare aku tuh udah mau habis tahu. Terus aku kayak memikirkan gimana caranya agar aku bisa membeli lagi gitu. Kayak aku harus datang lagi.
Tapi enggak, tenang saja. Kan aku waktu itu cerita kalau misalnya aku ke Singapura itu bareng sepupu aku. Nah, sepupu aku tuh emang sekolahnya di situ. Jadi nanti dia mau balik ke Indo lagi dan dia akan aku nitip jadinya guys. Jadi aku nitip sama dia dulu. Gitu. Udah kayak just tip gitu ya. Mor pernah megang uang 1000-an lecek gak? Pernah guys, tenang aja, pernah kok, pernah. Kamu suka parfum yang baunya fruity atau fresh? Kayaknya fruity deh. Oh, soalnya kalau fresh aku kurang suka, enek menurut aku, terlalu kayak gitu. Spill jari. Buat apa spill jari guys? Aku tuh kayak bingung sama jari aku. Kayak dia tuh ininya tuh kayak gini loh guys. Mengerti gak sih? Aku nggak pakai kutek guys. Emang aku jarang sih kutek-kutek. Ini emang normal ya guys kayak gini. Katanya kalau misalkan sering pletekin tangan ininya membesar. Oh, itu normal. Aku pikir ini guys. Terima kasih banyak Karis, jet pribadinya. Terima kasih banyak Kak. Keren deh. Kayak aku suka. Nih, tapi kalau misalkan kalian bilang ini bagus tangannya. Terima kasih banyak Kak Andra, Mas Batangnya. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih Kak. Nih, kalau kalian bilang kayak ini bagus dan Morin gak pernah nyuci, gak pernah kayak gitu yang kalian bilang. Salah guys. Aku pernah nyuci. Aku pernah nyuci piring. Aku pernah menyuci baju. Aku pernah ngepel guys, meres pelan guys. Meres pelan. Aku pernah guys. Tolong ya guys. Pernah banget guys. Serius guys, pernah. Kayak menurut aku tuh gak ada ngaruhnya sama tangan tahu. Kayak tangan sering kayak nyuci berarti jadi kayak gimana? Enggak gak sih, sama aja. Nih. Jadi ceritanya dulu tuh mbak aku lagi pulang kampung guys. Terus kayak sebenarnya pas lagi pulang kampung gitu kita tuh mau pergi sebenarnya, sekeluarga mau pergi, tapi kayak nggak langsung libur langsung pergi gitu loh, kayak beberapa hari setelah libur baru pergi. Jadi kan ada beberapa harinya di rumah dulu dong. Jadinya aku membantu membersihkan rumah guys. Jadi aku cuci piring guys, abis makan cuci piring, terus aku nyapu guys, aku ngepel. Kenapa nggak memakai pel robot? Karena akan kurang bersih dan kurang kayak apapun dikerjakannya tuh lebih bersih, sepertinya manual seperti itu guys. Sebenarnya punya itunya tapi nggak dipakai, ngerti gak sih? Punya tapi nggak dipakai karena kayak ngerasa lebih bersihnya tuh langsung gitu. Jadi aku nyapu nih,
pagi-pagi bangun tidur aku nyapu, terus aku ngepel guys nih, meres, ngepel, terus aku menyetrika baju guys, aku menyetrika baju, oke? Aku manusia kok guys, aku manusia banget. Aku menyetrika baju, aku masukin baju ke mesin cuci, aku mengeringkannya, dijemur maksudnya, dijemur. Terus kalau baju yang sudah kering kan udah tuh diambil-ambilin dulu, disetrika, dilipet-lipetin, masukin, udah. Dan itu aku capek banget sih guys, jujur. Aku bener-bener kayak langsung kayak tidur seharian setelah aku menyelesaikan itu. Serius guys. Enggak, bukan pel kain, pel gagang gitu guys. Karena kalau yang kain kan kita harus di bawah gitu kan, lututnya kayak menempel ke lantai. Nah, aku tuh dari dulu tuh nggak pernah kayak mau berlutut gitu karena takut lutut aku hitam gitu. Terus kalian percaya nggak percaya, aku paling jarang tengkurap yang kayak main HP yang ininya di kasur gitu loh, kayak begini terus main HP. Aku jarang banget guys, karena aku takut ini aku hitam. Kayak itu aku lakuin dari kecil. Jadi kayak jujur aja sebenarnya keluarga aku tuh paling sering tuh apa sih, kayak tengkurap sambil pakai lutut gitu kan. Tapi aku tuh nggak ada yang ngajarin kalau misalkan kayak gitu bikin gelap atau gimana, tuh nggak ada yang ngajarin. Cuma aku tuh kayak denger katanya gitu, jadi aku nggak mau, sampai sekarang pun aku nggak mau. Terus aku kayak kalau misalkan mami aku tengkurap, aku kayak, "Mih, jangan tengkurap, nanti ininya menggelap." Terima kasih banyak Kak Riz, zat pribadinya, terima kasih banyak Kak. Enggak guys, itu ngaruh guys, sumpah ngaruh banget. Kayak itu lumayan ngaruh tahu, lumayan ngaruh guys. Coba kalian lihat ini, ngaruh guys. Kalian coba lihat orang yang suka kayak gini, kalian lihat, kalian nih aku lurusin, kayak ngerti gak sih ada bedanya? Coba kalian perbandingkan deh. Sama aku tuh ada kayak krim, aku beli krim khusus gitu guys. Pokoknya aku ada beli krim itu tuh untuk mencerahkan. Jadi aku pakein kayak gini nih guys. Karena aku tuh dari dulu kayak paling apa sih namanya, kayak perfeksionis sama diri aku sendiri gitu loh. Kayak pokoknya aku harus perfect gitu loh dulu sebenarnya. Terima kasih banyak Kak Denis motorsportnya, terima kasih banyak Kak. Gitu guys, kayak sebenarnya ini tuh nggak yang langsung instan putih gitu loh, enggak. Soalnya ini kalau dipakai dia warnanya jadi bening, jadi kayak dari dulu, dari kecil nggak ada yang pernah menuntut aku untuk menjadi perfect, tapi aku sendiri yang kayak dari diri aku sendiri yang mau aku tuh bagus gitu, kayak aku harus bagus. Kayak soalnya aku ngerasa kan cantik itu relatif ya guys. Nah, aku belum tentu cantik di mata orang-orang gitu. Gak kayak semua orang akan mengira aku cantik seperti itu. Jadi kayak apa yang bisa aku tingkatkan lagi di hal lain gitu selain cuma muka gitu. Menurut aku kayak gitu guys.
kayak apa yang bisa aku lakukan ya biar cantiknya luar dalam kah atau gimana gitu. Ya aku dari dulu mikir kayak gitu, jadi nggak tahu ya, mungkin kayak karena terima kasih banyak Kak Agil Mas Batang ya, makasih ya Kak. Nah terus dulu aku sebelum JKT banget nih, aku tuh berat badan aku tuh 54 kan. Aku udah pernah cerita ini sih waktu itu sebenarnya. Tapi siapa tahu yang belum tahu, aku 54 tuh berat badannya. Terus aku diet, aku diet gitu lah. Terus berat badan aku jadi 43 kilo guys. Nah setelah aku 43 kilo baru aku daftar JKT. Fun fact, aku nunggu berat badan aku 43 kilo atau aku udah kayak turun berat badan baru aku daftar JKT guys. FYI. Jadi itu aku daftar dengan berat badan aku 43 kilo. Karena aku kayak ngerasa apa ya, bukan JKT-nya yang harus kayak memaklumkan kita kayak oh ya udahlah. Tapi kita harus yang kayak apa ya? Kita bukan yang JKT harus nerima tapi kita nggak berusaha apa-apa gitu. Menurut aku kayak aku mau pokoknya masuk JKT tapi nggak ada usaha. Menurut aku itu kayak terima kasih banyak Kak FP Mas Batang ya, terima kasih banyak Kak. Iya, aku kayak wah kalau misalkan aku seperti pada saat itu aku kayak kalau aku seperti ini masuk JKT sebenarnya nggak ada yang tahu akan keterima atau tidak, cuma aku ingin mencoba tapi aku mau memantaskan diri aku dulu nih. Terima kasih banyak Kak Aldi Mas Batangnya, terima kasih banyak Kak. Terus aku diet jadinya guys, aku diet sampai 43 berat badan aku. Terus setelah di JKT aku makan banyak guys, sekarang aku udah sangat chubby. Ya gimana ya guys, aku berusaha, sumpah aku berusaha banget untuk aku seperti dulu lagi guys. Terima kasih banyak Kak FP Mas Batangnya, terima kasih banyak ya Kak. Gitu guys. Wah terima kasih banyak Kak Dika Jat pribadinya, terima kasih banyak Kak. Sebenarnya aku bukan mau diet sih guys sekarang. Aku lebih kayak pengen kurangin manis-manis karena aku tuh tipe yang kalau misalkan makan manis itu banyak langsung kayak muncul jerawat. Gitu. Sebenarnya guys, tapi kalian tahu kan kalau misalkan lagi banyak pikiran itu butuh yang manis-manis untuk menghilangkan, ya kan? Kayak aduh, aku lagi banyak pikiran, aku ingin memakan coklat gitu. Aduh, aku lagi banyak pikiran, aku ingin memakan cookies yang ini nih. Aku mau makan puding, aku mau makan mochi, kayak gitu kan? Pasti. Gitu, guys. Nggak tahu ya, aku dari dulu kayak sangat perfeksionis sebenarnya, tapi makin kesini aku nggak ngerasa aku seperti itu. Terima kasih banyak Kak Samuel Mas Batangnya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Aldi Mas Batangnya, terima kasih banyak Kak. Kamu suka olahraga apa? Jujur aku tuh gak suka olahraga guys, tapi aku selalu memaksakan. Kalau aku lagi bener-bener niat nih, kayak aku diet, aku niat, aku bener-bener memaksakan diri aku untuk gak males olahraga. Biasa aku cuma ikutin workout di YouTube
Terima kasih banyak Kak Andra, Mas Batangnya. Terima kasih banyak Kak. Di YouTube guys, jadi kayak mengeluarkan keringat aja sih sebenarnya, atau kayak aku lari sore gitu dulu. Aku bahkan sehari olahraga waktu itu 2 kali guys, demi aku mencapai berat badan 43 itu. Dan sekarang aku harus melakukan itu lagi. Dan nanti kalau udah tercapai, aku harus gimana caranya untuk mempertahankan itu. Yang jelas mempertahankan itu lebih susah guys, FYI. Hujan guys, sekarang hujan. Koko aku juga diet guys, jadi waktu itu aku dietnya barengan sama koko aku. Koko aku tuh dari berapa ya berat badannya ya, kayak ada dulu dia kayaknya 90 kilo kayaknya, atau 80 ya, 80 atau 90 kilo gitu dia berat badannya dulu. Terus aku sama koko aku diet bareng biar semangat gitu, ada teman dietnya. Terus aku berhasil 43, dia berhasil berat badannya 50-an. Berhasil guys, kita dua-duanya diet. Terus dia mempertahankan berat badan dia bagus banget sampai sekarang. Dia naikin berat badan itu tapi sambil nge-gym, jadi biar kayak jadi massa otot gitu loh, ngerti kan? Jadi naiknya bukan karena lemak tapi karena ototnya yang bertambah gitu, massa ototnya. Sedangkan aku tidak berhasil mempertahankan itu guys. Aku tidak berhasil mempertahankan itu guys, sedih. Dia orangnya sangat konsisten, dia keren banget sih, jujur aja aku kayak bangga banget sama koko aku, kayak kok dia bisa ya, keren banget deh, bangga deh aku. Di rumah aku hujan guys, aku nggak ikut nge-gym, jadi aku tuh nggak mau angkat beban guys, aku cuma mau kayak keluar keringet aja. Kayak misalkan contoh, kalau misalnya aku lagi mager banget nih olahraga, yang aku lakuin daily, yang pasti aku lakuin nih, itu plank. Plank itu menurut aku wajib, mau aku semager apapun kayak at least aku harus ada plank. Di hidup ini aku gak bisa tanpa plank, aku harus bisa plank. Karena kayak kalau nggak nanti sayang, berkurang lagi masa otot yang sudah aku bikin ini. Kayak aku gimana pun caranya aku harus tetap mempertahankan abs-nya guys. Masa berat badannya sudah gagal dipertahankan, abs-nya gagal juga tuh, seperti itu. Kalian kalau di YouTube tuh ada guys, olahraga dan itu berhasil buat aku turun berat badannya, udah approve nih, bukan ngomong doang guys, sumpil ini mah. Plank, terus apa lagi sih guys, aku lupa namanya, tapi itu kayak sekitaran berapa sih, bentar yang kayak gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kira-kira 10 step deh. Tapi kadang kalau aku nge-skip 9 step lainnya, aku yang paling aku lakuin pokoknya plank gitu.
gitu guys. Waktu itu aku pernah cobain intermittent fasting. Aku pernah coba itu guys. Tapi menurut aku itu malah bikin aku jadi kayak kalap banget makannya gitu loh. Kalap banget makannya. Jadi kayak pas lagi nggak boleh makan ya udah aku nggak makan. Tapi pas boleh makan aku langsung kayak kalap gitu. Jadi kayak IF aku gagal. Diet IF aku. Jadinya kalian mau tips diet aku nggak? Tapi sebenarnya ini tuh udah approve sama aku dari 54 ke 43. Tapi cuma aku kayak nggak bisa pertahaninnya aja karena kayak udah terlanjur makan mulu gitu, udah kayak mau gitu, udah terlanjur kayak gitu. Kalian mau nggak tips diet aku? Ini udah Morin approve. Iya, semuanya tuh bisa berhasil kalau konsisten. Dan gimana caranya kalian mempertahankan itu kalau udah dapetin gitu loh. Jadi pertama-tama nggak boleh begadang. Sedih ya, nggak boleh begadang guys. Tapi intinya kayak tidurnya harus cukup. Itu pertama, tidurnya harus cukup. Kedua, harus sering minum air putih. Gak usah kayak jangan nyemil apapun, gorengan, manis-manis, nyicip gak boleh. Karena kalau udah nyicip pasti mau lagi. Jadi gak boleh nyicip. Menurut aku itu yang selalu aku terapkan kalau aku diet, kayak gak boleh nyicip. Ya kan, kalau udah nyicip pasti mau lagi kan. Nah, pokoknya gak boleh makan manis-manis, gorengan. Nah, sama karbohidratnya diganti, jangan nasi putih. Kalian bisa pakai nasi merah atau enggak pakai ubi. Aku biasa pakai ubi sih. Aku pakai ubi ungu guys. FYI. Kalau aku lagi diet pasti aku ubi ungu gitu. Dan itu juga ada takarannya ya. Kalian bisa sesuaiin sama berat badan kalian masing-masing. Kayak kira-kira kalian juga harus tahu tinggi badan kalian dan berat badan kalian itu seharinya kalian butuh berapa kalori untuk asupan sehari-harinya. Gitu. Kalau misalkan normalnya kalian berapa kalori, kalian turunin dikit kalorinya dari yang seharusnya gitu. Nah, itu pagi sarapannya ubi ungu dan telur rebus guys. Ubi ungu sama telur rebus. Kenceng banget guys suaranya. Kalian denger gak sih? Aku takut deh. Kenceng ya? Takut banget. Nah, terus siangnya aku makan salad sama, jujur aku makan 2 sih. Jadi salad sama ayam bakar, ayam dada bakar. Harus ayam dada guys, ayam dada bakar, ayam bakar dada itu sama salad. Terus pas makan sore atau malamnya kalian bisa makannya buah aja. Buah itu pun buahnya kalian cuma boleh kayak 5-8 potong, mungkin potong kecil ya, kecil segini, kayak 5-8 potong gitu. Buah harian gitu deh, buah tanpa ditambahin apapun ya, buah doang. Itu pun gak bisa kayak semua buah kalian makan. Kayak misalkan mangga, kalian jangan makan karena mangga tuh manis, jadi jangan makannya mangga guys. Pisang itu kalian cuma boleh makan 1 untuk energi tambahan kalian sehari-hari, setahu aku ya guys. Maafin aku kalau ada salah, tolong diperbaiki, tolong dikoreksi. Ini kayak cuma sepengetahuan aku kayak gitu guys. Durian gak boleh karena durian juga berlemak sih, banyak lemaknya gitu dalam buah itu. Biasanya tuh apel gitu guys, buah pir kayak gitu biasanya boleh sih. Pepaya gak boleh banyak-banyak juga.
buah naga nggak boleh banyak-banyak, pokoknya semuanya tuh kayak gak boleh banyak-banyak. Tapi kayak kalian searching deh, coba sekarang kalian kan bisa searching ya di 2025 ini, kalian cari kayak misalkan ini kandungan dari buah-buah ini itu kira-kira aman gak nih kalau buat diet. Ya kalian cari aja atau nggak buah-buah yang kayak bisa untuk diet gitu, membantu proses diet kalian yang kayak nggak terlalu banyak lemak, gula gitu-gitu deh. Kalian searching aja. Kadang aku kalau mau makan buah aku searching dulu, ini buahnya kira-kira oke gak gitu. Biasanya begitu guys. Pisang goreng nggak boleh guys, nggak boleh, itu goreng-gorengan nggak boleh. Ih guys, kalau mau dia tuh nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan gorengan guys, emang harus kayak gitu. Terus kalian harus sering minum air putih pokoknya. Nah itu sih, itu sama kalian harus tambah dikit-dikit workout. Entah kalian mau 15 menit workout, yang penting kalian kayak keluar keringet deh, kayak ada geraknya gitu. Jangan malas, jangan duduk doang. Harus sempetin waktu at least kayak 15 menit. Masa gak ada waktu 15 menit? Pasti ada dong. Itu kalian gunain aja untuk workout. Itu. Aku sih gitu guys, cara diet aku dari 54 kilo ke 43. Aku nggak tahu sebenarnya ini akan ngaruh juga atau enggak, tapi yang aku lakuin seperti itu. Sebelum aku diet itu aku udah banyak searching banget sebenarnya, karena aku takut ngeganggu kesehatan aku atau apa gitu. Kayak takutnya kalau misalkan aku dietnya salah, caranya salah, aku malah jadi sakit, kan gak lucu ya. Bukannya turun berat badannya malah jadi sakit. Ini kan kita kayak hidup sehat aja ya, cuma emang otomatis pasti berat badannya bakal ke berat badan ideal kalau kalian menjalani hidup sehat menurut aku. Jadi dia tuh bukan untuk yang kayak, tujuan utamanya bukan untuk turunin berat badan menurut aku. Itu lebih kayak kalian memulai hidup sehat. Nah berat badan yang sehat itu kayak dengan proporsi sekarang saat ini itu bakal kayak otomatis ke set sendiri gitu loh, ke berat badan yang idealnya kalian kalau kalian hidup sehat gitu guys sebenarnya. Tapi aku lagi nggak hidup sehat, jadi nggak diet. Emang kan diet kan itu hidup sehat, makan sehat dan lain sebagainya. Tapi karena aku tidak hidup sehat sebenarnya, jadi nggak guys, nggak boleh mie. FYI, nggak boleh makan nasi, tapi karbonya kalian ganti menjadi ubi ungu. Jadi kan itu sama-sama karbo ya sebenarnya. Nah cuma ubi ungu ini seratnya lebih banyak daripada ubi yang apa sih, yang oren itu guys. Seratnya lebih banyak yang ubi ungu, jadi lebih bagus. Dan dia lebih low kalori daripada yang ubi yang oren gitu. Jadi aku menyarankannya yang ubi ungu. Tapi kalau kalian mau yang oren juga gak apa-apa, cuma aku waktu itu ubi ungu guys gitu. Guys tolong di ini ya, koreksi kalau ada salah, karena aku juga sepengetahuan aku yang udah aku searching itu seperti ini. Mungkin ada kayak kesalahan dalam pengetahuan aku, ya dikoreksi aja ya guys. Aku tuh kayak apa-apa tuh searching dulu masalahnya dulu, jadi kayak ini aman gak ya kayak gini. Terus aku catet pokoknya itu aku sekitaran berapa bulan ya turunnya. Udah 54.
Ah, ini apa? Minuman protein. Jujur aku nggak pakai kayak gitu sih, jadi aku nggak tahu bagus apa nggak guys. Maaf ya guys, kayak aku nggak tahu sih, jujur aja, soalnya aku ngelakuin itu nggak, itu waktu aku kelas 7 guys, waktu aku kelas 7 aku dietnya. Kayak jujur aku nggak nyemil sama sekali tau guys. Kan kalian nanya boleh makan coklat nggak, boleh ini nggak, aku nggak nyemil sama sekali, bener-bener. Aku bayangin guys, kesukaan aku roti panggang, kesukaan aku banget, kecintaan aku, hidupnya aku banget, lagi pada makan roti panggang. Aku tuh udah mau banget kayak, ya Allah lagi diet tapi lagi pada makan roti panggang gitu kan. Wah, gimana nih? Aku langsung balik ke kamar, aku nggak mau liatin orang makan roti panggang. Aku bener-bener gak nyicip guys, saking aku mau masuk JKT dan harus kurus dulu. Bukan harus kurus, cuma itu prinsip aku. Kalau aku mau mendapatkan apa yang aku mau, aku harus bisa menyesuaikan diri aku dulu gitu. Ngerti gak sih? Oke, kayaknya aku harus diet dulu nih. Oke Morin, ingat kamu tujuan utamanya ingin badan yang ideal dan bisa masuk JKT gitu. Nah karena aku berhasil, jadi aku pede guys kalau aku akan masuk JKT. Bahkan pas aku lagi audisi doang, aku udah bikin jiko guys, karena aku tahu kalau misalkan aku akan masuk. Kayak feeling gitu, aku nggak tahu guys, tapi kayak feeling aku mengatakan iya aku masuk gitu. Jadi kayak aku kayak nggak tahu, itu feeling aku banget guys. Maaf ya guys, itu terlalu kepedean. Tapi kadang tuh feeling aku tuh sering bener, kadang, atau kadang kalau lagi sering salah aku kayak feeling aku begini berarti sebaliknya, taunya bener sebaliknya ya. Kayak gak tau, feeling aku kadang kuat kadang enggak, tapi kalau lagi nggak kuat aku bisa memutuskan, bisa apa ya, bisa menyimpulkan kalau itu pasti sebaliknya dari yang aku rasakan, dari yang aku pikirkan gitu. Ngerti gak sih? Biasa aku kayak gitu, kayak feelingan tahu. Kalian kayaknya harus mulai mencoba ikutin kata feeling kalian deh, biar kalian bisa merasakan the power of feeling. Ya kan? Kayak seseneng itu gak sih? Kayaknya tuh, boleh minum kopi nggak Mor? Minum kopi boleh nggak Mor? Maaf dibalik-balik. Nah, kayaknya jangan deh. Sepertinya kayak kurangin kafein. Sebenarnya menurut aku kayak lihat banyak banget kopi yang kayak low calorie, low sugar dan lain sebagainya. Tapi menurut aku tetap kayak kafein itu kurang baik. Jadi sebaiknya dikurangi, atau kalau bisa jangan kafein. Karena aku juga bukan yang kayak orang minum kopi banget, jadi kayak waktu aku diet aku juga nggak nyari kopi, karena aku jujur aja aku nggak terlalu suka kopi. Baru-baru ini aja aku suka kopi sebenarnya. Teh kan
kan juga ada kafeinnya ya, tapi lebih sedikit daripada kopi. Tahu tempe rebus bagus kok guys, itu buat tambahan protein kalian. Tapi yang bagus tuh kayak kalian tempe, jangan tempe goreng guys intinya. Tempe bacem masih oke. Tempe bacem. Tahu gak sih kalian tempe bacem? Tahu kan ya? Udah guys, pokoknya kayak gitu. Aku kayak gak mau menjadi orang paling tahu. Gak sih, itu bukan paling tahu, cuma kayak itu pengalaman aku aja ya. Disclaimer, itu hanya pengalaman aku saat menurunkan berat badan dari 54 ke 43. Itu yang aku lakukan. Kalau kalian mau coba silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Atau kalian mau catat mungkin untuk teman-teman kalian, kalau minta saran sama kalian, kalian bisa kasih saran itu mungkin. Tapi kalau misalkan kalian ngelakuin agak konsisten terus komplain, kok di aku gak ngaruh, coba dipikir sendiri kenapa bisa gak ngaruh. Coba dipikirin dulu, kenapa ya kira-kira gak ngaruh. Oh iya, saya masih nyemil. Nah kan gitu. Oh iya, saya masih makan gorengan tapi mau berat badannya turun. Tuh gimana tuh nyalahin tips dietnya? Gak bisa begitu dong, konsisten dong. Kalau aku orangnya lagi gak bisa konsisten. Makanya ini aku disclaimer lagi, itu pengalaman aku waktu itu yang berhasil itu. Kalau sekarang kan aku orangnya lagi gak tahan godaan makanan-makanan, jadinya aku gas makan gitu guys. Intinya mah sekarang aku lagi gak diet. Itu aku cuma pengalaman dulu ya. Kayaknya tuh aku sekitar 3 bulanan deh guys turunnya. Setelah 3 bulanan aku turun ya. Begadang ngaruh gak? Ngaruh banget. Ngaruh. Kalian harus tidur yang cukup. Ya. Aku tanggal berapa ya guys diet? Gak deh, gak mau. Aku lagi mau makan enak guys. Maksudnya cukup sama ini aku menahan untuk berat badan aku untuk stabil, dan aku kayak makannya bener-bener yang kayak ya udah makan sehat. Tapi aku kayak ya hidupnya cuma sekali, aku mau makan enak. Ngerti gak sih guys? Kayak wah itu makanannya belum aku coba, masa iya seumur hidup aku gak pernah makan itu gitu. Kayak aku mau makan itu, masa iya aku seumur hidup makan ayam bakar ubi telur sama salad gitu kan. Jadi kayak enggak, aku mau makan cookies, aku mau makan roti pakai selai, aku mau makan kue, aku mau makan cheesecake, aku mau makan es krim, aku mau makan mochi gitu guys. Aku mau makan ramen, mau makan samyang. Jadinya sabar aja guys, aku lagi mau menikmati hidup aku, lagi mau menikmati hidup aku. Itu guys, pokoknya kalian gitu gak sih? Jujur untuk cara naikin BB, aku cara naikin BB sangat gampang. Enggak sih guys, sebenarnya aku punya saudara yang susah naikin berat badan.
Jadi waktu itu dia tuh yang kayak makan apa-apa tuh bareng aku guys. Apa ya, pokoknya kita mengkonsumsi hal yang sama, tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama, berkegiatan di jam yang sama, pokoknya semuanya serba sama karena kayak lakuinnya bareng-bareng terus gitu loh, ya kan. Tapi aku naik berat badannya dan dia ngestak di situ doang. Jadi emang ada orang yang berat badannya tuh susah naik gitu, ya kan. Nah, biasanya orang yang berat badan yang gak naik-naik itu makannya lama. Sepengetahuan aku, orang-orang di sekitar aku ya, orang-orang di sekitar aku yang kayak gak bisa naik-naik nih berat badannya, itu biasanya makannya lama. Bener gak? Bener kan? Nah, itu dikarenakan kalau kalian ngunyahnya lama, itu kan lebih gampang dicerna. Itu sebenarnya sangat baik untuk metabolisme kalian, guys, sebenarnya. Gitu. Bagusnya makannya lama, tapi kan kayak di zaman sekarang orang kalau makan lama di kayak, ih, makannya lama banget sih gitu kayak. Atau kalian lagi jalan sama teman kalian, terus makannya lama, terus pasti teman kalian udah selesai, kalian jadi kayak buru-buru kayak, aduh teman aku udah selesai, dia nungguin aku nanti gitu kan. Bener gak? Bener gak guys? Kayak cepet-cepet. Setahu aku, nggak tahu sih guys sebenarnya, kayak maksudnya realnya seperti apa, kenapa bisa orang makan lama badannya nggak gemuk-gemuk. Tapi sepenglihatan aku dari orang-orang sekitar aku yang makannya lama tuh nggak gemuk-gemuk. Jadi aku kayak, oh, itu katanya metabolisme dia, pencernaan dan lain sebagainya itu cepat daripada yang lainnya gitu. Terus kalau orang makannya cepet, gak tahu deh guys. Tapi intinya setahu aku gitu. Tapi FYI juga nih, aku dietnya itu, aku makannya aku lamain, pokoknya bener-bener aku kunyah dan baru telan. Ngerti gak sih guys? Karena setahu aku kan kayak pada saat itu aku taunya kalau misalkan orang makannya lama itu dia nggak gemuk-gemuk. Jadi aku pas diet aku makannya lama-lama guys, bener-bener aku kunyah-kunyah sampai hancur baru aku telan. Gitu guys, aku sering berteori sendiri. Maaf ya, sering bikin teori sendiri karena kayak sepenglihatan aku seperti itu gitu. Karena aku orangnya sangat penasaranan banget kan, penasaranan. Hah? Sangat penasaran banget gitu orangnya. Jadi kayak bikin sendiri, oh kenapa bisa begini, karena mungkin begini. Nah aku kayak mikir mungkin ada beberapa fakta kenapa bisa seperti itu, dan aku cari yang paling masuk akal. Nggak tahu ya, aku dari dulu selalu kayak gitu guys, makanya aku selalu tahu deh, itu aneh nggak sih guys? Kayak suka banget mikir, kayak harusnya otaknya kan istirahat aja ya nggak sih? Kayak udah istirahat aja, udah malam istirahat. Enggak, ini mikirin begitu. Udah bertahun-tahun lamanya aku seperti itu, sampai sekarang pun masih seperti itu. Jadinya harusnya nggak ada pikiran, jadi banyak pikiran kan. Nanti masuk ke dokteran nggak mau, nanti aku stres. Karena bukan guys, bukan maksud aku ambil jurusannya kedokteran terus kalian stres, tidak seperti itu. Maksud aku bukan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita ada niatnya di situ
mungkin akan menjadi kayak wah kita enjoy gitu, kayak walaupun banyak susah apa gimana, tapi kan kayak ini kemauan aku gitu. Tapi kalau kalian nggak pengen tapi kalian masuk kan kayak apa yang kita pelajari ya gitu, kayak males nih gitu, nggak ada ini yang bukan maksud aku gitu ya. Jadi terus kalian tahu gak sih sebenarnya, tapi ya aku tuh orangnya sangat suka mendengar orang cerita kan. Terus kalau misalkan mami aku sendiri tuh ceritanya sama aku guys, aku bener-bener yang kayak jadi tempat cerita mami aku gitu. Terus aku tuh kalau beneran ada orang kayak cerita gitu, aku pasti akan selalu memberi solusi. Kalau menurut aku kayaknya butuh solusi, aku pasti kasih solusi gitu. Guys, ini komennya beneran gak sih? Kalian bohong ya? Bohong ya guys? Enggak, kalian bohong ya sama aku? Enggak, kalian guys gak boleh bohong guys. Bohong ya guys. Ini nih bukan prank guys. Masa iya sih guys?
Maaf ya guys, aku shock. Maaf ya guys, maaf ya guys. Ya guys, udah minus topik guys. Kita baca podium ya. Oke. Kita baca nomor 10. Ada Kak Renz. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Samuel. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Rifki. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak FD. Terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Aldi. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Andra. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Agiel. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Denis. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Dika. Terima kasih banyak Kak Dika. Nomor 1 ada Kak Riz. Terima kasih banyak Kak Riz. Terima kasih semuanya. Makasih ya. Terima kasih guys sudah mau menonton live hari ini. Maafkan kalau misalkan ada salah ucapan. Maaf ya guys. Tapi terima kasih untuk live hari ini. Bye bye. Makasih banyak ya guys.